Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alpiriana dari kelas Ekonomi Islam 5D. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan jenis-jenis riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjaman. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba bukan hanya menjadi persoalan masyarakat Islam saja, tetapi juga menjadi persoalan masyarakat non-Islam. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli, di mana masing-masing kelompok memiliki pembagian jenis ribanya tersendiri. Yang pertama, jenis riba hutang piutang. Pembagiannya ada dua, yaitu riba jahiliyah, yang kedua riba qard. Selanjutnya jenis riba jual beli atau riba al-buyu terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah, yang kedua riba fadl. Selanjutnya larangan riba dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, larangan riba dalam Al-Quran. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahap riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi dan memakan riba. Yang ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masyarakat pada masa tersebut. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Yang C, konsep riba dalam perspektif non-muslim. Yang pertama, konsep riba di kalangan Yahudi, konsep bunga di kalangan Yunani dan Romawi, konsep bunga di kalangan Kristen. Kemudian perbedaan investasi dan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalinya atau return tidak pasti dan tidak tetap. Selanjutnya, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Kemudian perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang menentukan perbedaan bunga dan bagi hasil adalah 1. Penentuan besaran, yang kedua acuan pembagian, yang ketiga besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran, yang ketiga eksistensi. Terima kasih, sekian itulah presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau khilafan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.